Wanita ini pikir suaminya tidak akan pernah mengetahui perselingkuhannya, tetapi ternyata suaminya mengetahuinya. Dan alih-alih menghadapinya, suaminya malah membuat seseorang menghilang. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya di video ini. Film ini dimulai di lingkungan pinggiran kota yang sempurna. Suami istri, Edward dan Connie, tinggal di lingkungan kelas atas yang indah. Mereka memiliki rumah besar dan nyaman yang dikelilingi alam. Mereka juga memiliki seorang putra kecil yang manis berusia 8 tahun bernama Charlie. Dari luar, semuanya tampak ideal. Pernikahan yang stabil dan bahagia, anak yang sehat, kehidupan yang damai. Namun mereka akan dihadapi badai rumah tangga yang akan mereka hadapi dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. How do I look? Very handsome. Don't forget! Suatu hari, Connie pergi ke kota untuk berbelanja. Dia membeli barang-barang untuk ulang tahun Charlie yang akan datang. Mungkin dekorasi, kue, hadiah, perlengkapan pesta, dan sejenisnya. Tetapi saat itu cuaca tidak mendukungnya. Anginnya sangat kencang dan dia harus membawa banyak tas belanja dan berjuang untuk mendapatkan taksi. Lalu tiba-tiba, hembusan angin kencang menghantamnya tepat ke arah seorang pria bernama Paul Martel, dan mereka berdua terjatuh di trotoar. That's not good. Get you a band-aid, okay? Kaki Connie lecet cukup parah, lututnya berdarah, dan pria ini, Paul, menawarkan bantuan. Ternyata apartemennya berada tepat di gedung sebelah mereka. Dia tampak benar-benar prihatin, dan jujur saja, pilihannya adalah, Connie menerima tawarannya atau berjalan pincang di New York dengan kaki berdarah. Jadi dia akhirnya menerimanya. Disinilah semuanya mulai menjadi sedikit menarik. Paul membawanya ke tempatnya dan itu bukan apartemen biasa. Pria itu adalah pedagang buku dan ruangannya benar-benar penuh dengan buku, dari dinding ke dinding. Terasa berbudaya, artistik, namun juga agak misterius. Dan Paul sendiri, dia masih muda, 27 tahun, sangat bugar, berbicara bahasa Prancis, dan memiliki pesona Eropa yang memancarkan kepercayaan diri. Pada dasarnya, kebalikan total dari suami Connie, Edward, yang diceritakan hanya kebanyakan berbicara tentang peluang pasar saham yang tak terlewatkan. Kita langsung merasakan bahwa Paul membawa semacam energi ke dunia Connie yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dia membantu membersihkan kakinya, mengompresnya dengan es, dan kemudian dengan halus meletakkannya ke tangan Connie. Itu hal kecil, tapi itu momen yang berarti. Connie mengenakan rok pendek, dan kita melihat ketegangan pun mulai terasa. Jelas ada chemistry di antara mereka, meskipun belum ada yang mengatakannya secara terang-terangan. Sebelum pergi, Connie hanya menyebutkan nama depannya, mencoba menjaga agar semuanya tetap santai dan menjaga jarak. Tapi Paul tidak akan membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Dia bersikeras agar Connie membawa salah satu buku. Tentu saja, dia memilih buku yang berisi kutipan tentang memanfaatkan momen itu, taktik klasik. Dan di dalam buku itu, ada nomor teleponnya. Tentu saja, semuanya sangat halus, tetapi kita bisa merasakan tarikannya mulai muncul. Pria kecil yang akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Take the fourth one from the left. I have to go. Thank you. You wanna fight? No. Beberapa hari setelah pertemuan tak sengaja itu, Connie mendapati dirinya memikirkan Paul lebih dari yang mungkin ingin dia akui. Dia akhirnya meneleponnya dari Grand Central Terminal. Awalnya, itu hanya panggilan terima kasih yang sopan. Dia mengatakan ingin mengirimkan sebotol anggur sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya hari itu. Namun, Paul yang memang seperti itu, memanfaatkan kesempatan tersebut, bukan hanya untuk menerima ucapan terima kasihnya, tetapi juga untuk mengundangnya lagi. Dan jujur saja, pada titik ini, itu bukan hanya sekadar kesopanan lagi. Ada percikan yang tak bisa ia abaikan. Jadi, Connie mengunjunginya lagi. Mereka saling menggoda lagi,
Dan ada momen intim di mana Paul menggenggam tangan Connie dan mengusapkannya di atas sebuah buku yang ditulis dalam huruf Braille. Agak puitis, dan sedikit berani. Merasakan ketegangan yang meningkat, jelas ini tidak akan tetap polos lebih lama lagi. I had better go. Take care, don't fall. Pada kunjungan ketiga, semuanya berubah. Mereka berdansa. Mereka menyerah pada chemistry yang telah bergejolak dan akhirnya mereka tidur bersama. Cara penggambaran adegan itu bukan hanya tentang bagian fisik. Mereka berdua seperti sepasang kekasih yang telah lama tak bertemu. Dalam perjalanan pulang dengan kereta, Connie tampak seperti wanita yang benar-benar kewalahan oleh apa yang baru saja terjadi. Ia tersipu malu, mungkin sedikit terkejut, tetapi juga jelas gembira. Itu adalah jenis pengalaman yang membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang telah terkubur di bawah rutinitas dan makan malam yang tenang serta percakapan sopan dengan Edward. Selama siang itu bersama Paul, ia tidak hanya menjalani rutinitas. Tubuhnya gemetar, terjebak di antara kegembiraan dan ketakutan. Ia bahkan menangis dan tertawa saat bersamaan. Ini bukan sekadar nafsu, rasanya seperti badai emosi yang bahkan tidak dia sadari selama ini dia pendam. Di rumah, perasaan itu tidak akan hilang begitu saja. Connie mulai menghidupkan kembali momen itu berulang kali. Sendirian di tempat tidurnya dan berjam-jam di kamar mandi, setiap kali dia mendapat waktu tenang, pikirannya terus kembali pada Paul. Dan ini bukan hanya fantasi lagi. Dia terus mencari alasan untuk bertemu dengannya lagi. Tugas-tugas kecil, jalan memutar mendadak. Apapun semua itu hanya untuk merasakan kembali percikan gairah itu lagi. Waktu berlalu begitu cepat. Ulang tahun Charlie datang dan pergi dengan perayaan keluarga seperti biasa. Semuanya tampak normal, tetapi di baliknya, Connie telah menjalani dua kehidupan. Suatu saat, dia dan Paul sedang makan siang di sebuah restoran sederhana. Sekilas tampak biasa saja, tidak ada yang mencolok, tetapi kemudian salah satu rekan kerja Edward, Bill, melihat mereka. Dia tidak mengatakan apapun saat itu, tetapi sekarang jelas akan ada resiko. Dunia rahasia Connie mulai muncul ke dunia nyatanya. Kembali di rumah, keadaan mulai berubah. Edward mencoba mendekati Connie secara fisik dan emosional, tetapi Connie menolaknya dengan sopan, mengabaikannya dan pergi tidur sendirian. Itu halus, tetapi tidak luput dari perhatian. Edward merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan keadaan semakin buruk ketika ia mendapati Connie mengenakan pakaian tidur dari bahan satin, sesuatu yang terasa tidak seperti biasanya akhir-akhir ini, dan kemudian memergokinya berbohong tentang janji perawatan wajah yang sebenarnya tidak pernah ia pesan. Saat itulah Edward curiga. Ia menelepon salon untuk memastikan cerita Connie. Dan ketika mereka mengatakan tidak ada janji temu atas namanya, jelas ada sesuatu yang terjadi. Sementara itu, kehidupan ganda Connie terus berlanjut. Ia sedang dalam perjalanan untuk menemui Paul lagi ketika secara tak sengaja bertemu dengan teman-temannya, Tracy dan Sally. Mereka sedang jalan-jalan dan mereka mengajak Connie ke sebuah kafe untuk mengobrol santai, tetapi Connie terlalu teralihkan perhatiannya. Ia menelepon Paul dan mengatakan bahwa ia terjebak dengan teman-temannya dan tidak bisa datang. Bukannya mundur, Paul malah muncul di kafe, dan apa yang dilakukannya ia menemukan cara untuk mengajak Connie ke bilik toilet, dan mereka beradu mekanik bersama di sana, tepat di tengah kafe. Paul di sini menjadi liar, gegabah, dan benar-benar impulsif, tetapi Connie menerimanya, terbawa suasana. Kemudian, saat kembali nongkrong di kedai kopi yang sama, temannya Tracy dengan santai mengakui telah berselingkuh beberapa tahun lalu dan bagaimana hal itu akhirnya mengakhiri pernikahannya. Itu adalah salah satu momen yang mungkin sangat menyentuh Connie dari apa yang dia tunjukkan, seperti peringatan diam-diam yang terbungkus dalam pengakuan. Dan sekarang retakan dalam kehidupan sempurna Connie mulai melebar, dan konsekuensinya mulai menghampiri.
Di kantor Edward, keadaan juga tidak tenang. Dia akhirnya memecat salah satu karyawannya, Bill. Karena Edward mengetahui Bill telah melamar pekerjaan di perusahaan lain, dan Edward menganggap itu sebagai ketidaksetiaan. Tapi inilah yang mengejutkan. Bill sebenarnya adalah orang yang sama yang melihat Connie di restoran itu bersama Paul. Dan sebelum pergi, dia melontarkan sindiran keras kepada Edward. Pada dasarnya menyuruhnya untuk berhenti mengkhawatirkan loyalitas kantor dan mungkin melihat lebih dekat kehidupan rumah tangganya sendiri. Wait, you're telling me about family? Why don't you take a look at your own family, Ed? Komentar itu jelas mengguncang Edward, dan saat itulah dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Dia menyewa seorang detektif swasta, seorang pria bernama Frank. Dan ketika Frank memberikan foto-foto Connie dan Paul bersama, tidak ada lagi tebakan. Itu bukan lagi firasat, ini nyata. Edward hancur. Wanita yang dia kira dikenalnya, kehidupan yang dia kira aman, tiba-tiba semuanya berantakan. Sementara itu, Connie sendiri mencapai titik puncaknya. Suatu hari, dia lupa menjemput Charlie dari sekolah. Dan saat itulah dia menyadarinya. Perselingkuhan ini bukan lagi sekadar pelarian yang mendebarkan. Ini telah merusak kehidupan nyatanya, tanggung jawabnya, dan orang-orang yang benar-benar dia cintai. Dia menyadari dia tidak bisa terus hidup seperti ini. Jadi, dia membuat keputusan. Sudah waktunya untuk mengakhiri hubungan dengan Paul. Setelah berbelanja kebutuhan sehari-hari, dia pergi ke tempat Paul, sambil mempersiapkan apa yang akan dia katakan dalam pikirannya. Tetapi ketika dia sampai di sana, dia melihat sesuatu yang lebih menyakitkan dari yang dia duga. Paul bersama wanita lain. Begitu saja, peran mereka berbalik. Connie menghadapinya, dia jelas kesal, dan pertengkaran pun dimulai. Dia mengajukan pertanyaan yang kita semua tahu akan muncul. How many are there? 5, 10? Can't do this anymore. Just a fun, okay? Just a fun. Paul tergagap-gagap mencari alasan, mengatakan wanita itu hanya teman, tetapi Connie tidak mempercayainya. Kita bisa merasakan kemarahannya, tetapi ada juga rasa sakit di baliknya, seolah-olah dia mengira hubungan mereka berbeda. Connie mengatakan kepadanya bahwa semuanya sudah berakhir dan mendorongnya dengan kasar saat dia pergi. Connie telah selesai, atau setidaknya dia ingin hubungan itu berakhir, tetapi Paul tidak membiarkannya berakhir semudah itu. Dia mengejarnya dan menangkapnya. Connie mencoba melawan, memohon agar Paul berhenti. Dan disinilah, adegan berubah menjadi gelap. Ada momen rumit, penuh emosi dan moral yang berbelit-belit, di mana Connie yang masih bingung dengan perasaannya dan ketertarikannya pada Paul, akhirnya menyerah kepada Paul. Tepat di lorong itu, dia menyerah lagi. Setelah itu, Connie pergi dengan perasaan lelah secara emosional dan mungkin benar-benar merindukan kenyamanan dan stabilitas yang pernah dia miliki bersama Edward. Tetapi yang tidak dia sadari adalah bahwa suaminya sudah jauh lebih maju darinya. Edward muncul di apartemen Paul, bukan lagi sebagai suami yang tidak tahu apa-apa, tetapi sebagai pria yang telah melewati batas kesabarannya. Dan ketika dia melihat bola salju yang pernah dia berikan kepada Connie berada di dalam apartemen Paul, sesuatu di dalam dirinya hancur. Itu bukan hanya bukti, itu masalah pribadi. Bola salju itu melambangkan kehidupan mereka, keluarga mereka, dan sekarang berada di tangan pria yang telah menghancurkannya. Edward meraih bola dunia itu dan memukul Paul dengan keras. Ia mematahkan tengkorak Paul dan membunuhnya di tempat. I'm feeling sick. I want some water. Itu adalah momen kemarahan dan patah hati sekaligus. Kemudian tibalah saatnya pembersihan. Edward bergegas menghapus jejak apapun yang telah terjadi. Ia mendengar suara Connie di mesin penjawab telepon Paul. Connie menelepon untuk secara resmi mengakhiri perselingkuhan itu. Pesan itu bisa saja mengubah segalanya, tetapi Edward menghapusnya. Sebaliknya, ia menaruh tubuh Paul di bagasi mobilnya dan kemudian membuangnya di tempat pembuangan sampah seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tindakan itu mengejutkan, tetapi kita dapat melihat bahwa Edward bukanlah seorang pembunuh berdarah dingin. Ia adalah seorang pria yang didorong hingga ke batas ekstrim. Tak lama kemudian, polisi mulai menghubungkan petunjuk. Dua detektif polisi, Dean dan Mainik, muncul di rumah Connie. Mereka telah menemukan nomor Connie di tempat Paul. Ternyata Paul sebenarnya sudah menikah,
sesuatu yang bahkan Connie tidak pernah tahu. Ia berpura-pura, mengatakan bahwa ia hampir tidak mengenal Paul. Kita dapat merasakan kepanikan di balik permukaan. Dia mengira yang terburuk telah berakhir, tetapi ini baru permulaan. Kemudian, polisi kembali. Jasad Paul telah ditemukan, dan sekarang keluarga mereka berada di tengah sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar perselingkuhan biasa. Disinilah dampak buruknya benar-benar dimulai. Suatu hari, sambil mengambil beberapa pakaian dari di tempat pencucian pakaian, Connie menemukan sesuatu yang seharusnya tidak dilihatnya. Foto-foto dirinya dan Paul tersembunyi di saku salah satu jaket Edward. Dan seketika itu juga, dia menyadari bahwa Edward telah tahu. Edward tahu tentang perselingkuhan itu sejak awal. Malam itu di sebuah pesta, dia memperhatikan bola salju itu. Bola salju yang ada di koleksi mereka di rumah. Bola salju yang sama yang digunakan Edward untuk membunuh Paul. Bola salju itu kembali di rak, tampak tenang dan polos, tetapi sekarang membawa beban semua yang telah mereka lalui. Connie menghadapinya, tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi keheningan. Edward akhirnya terbuka dan dia tidak menahan diri. Dia mengatakan kepada istrinya bahwa dia tahu Connie berselingkuh. Dia menangis, bukan karena marah, tetapi karena kesakitan. Dia berbicara tentang betapa kerasnya dia bekerja untuk memberi Connie dan Charlie kehidupan yang baik, rumah yang indah, stabilitas, kenyamanan, dan sekarang di matanya, Connie telah membuang semuanya. Kita dapat merasakan kepedihan hati dalam kata-kata Edward. Bukan hanya pengkhianatan, tetapi kekecewaan yang mendalam, seolah-olah kehidupan yang telah dibangunnya tidak cukup. Kemudian dia mengatakan sesuatu yang lebih menyakitkan. Dia mengakui bahwa ketika dia mengetahuinya, dia tidak ingin membunuh Paul, tapi dia ingin membunuh Connie. Begitulah sakit hati dan kehilangannya. Beberapa hari berikutnya telah berlalu dalam keheningan yang berat. Tapi kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Connie menemukan kompartemen tersembunyi di dalam bola salju. Bola salju yang sama yang menghancurkan dunia mereka. Di dalamnya, dia menemukan sebuah foto lama. Foto dirinya, Edward, dan bayi Charlie. Ada catatan kecil tulisan tangan di atasnya. Untuk istriku yang cantik, bagian terbaik dari setiap hari. Sederhana, tulus, dan benar-benar memilukan. Pesan itu menyentuh hatinya. Itu mengingatkannya pada sosok Edward sebelum semuanya menjadi kacau. Sebelum perselingkuhan, sebelum kekerasan, dan sebelum kebohongan. Itu adalah sekilas cinta yang pernah menyatukan mereka. Dan pada saat itu, Connie membuat pilihan. Dia membakar foto-foto itu, menghilangkan semua bukti. Kemudian, Edward mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyerahkan diri. Dia siap menghadapi konsekuensinya, tetapi Connie menghentikannya. Dia tidak ingin hidup mereka berakhir seperti ini. Terlepas dari segalanya, dia memilih untuk melindungi apa yang tersisa dari keluarganya. Jadi, entah bagaimana, mereka kembali normal, atau setidaknya mereka akan mencoba lagi. Dari luar, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi apa-apa. Tidak ada seorang pun yang tahu badai yang telah mereka lalui. Kemudian, suatu malam, mereka berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Edward berhenti di lampu merah dan di saat hening itu, Connie hanyut dalam fantasi. Dia membayangkan mereka melarikan diri, menghilang bersama, memulai hidup baru di suatu tempat yang jauh di mana tidak ada yang mengenal mereka. Kehidupan baru, tanpa kebohongan, tanpa rasa bersalah, hanya kedamaian. Dan Edward yang mendengarkan, dia tidak mengabaikannya. Dia hanya berkata, kedengarannya sempurna. Dia memegang tangannya saat Connie mulai menangis. Dan kamera mundur untuk mengungkapkan sesuatu yang mengerikan. Mereka parkir tepat di depan kantor polisi. Dan begitulah akhirnya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.